Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang dihalau bersama orang-orang yang mati syahid? Pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mati di rumah, orang ini mati di ranjang, tapi di akhirat kena dikumpulkan dengan orang yang gugur fi sabilillah. Adalah orang macam itu. Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, ya." Jar Nabi ada. Ada orang yang mati di atas tilam yang empuk. Ada mati orang yang dalam kamar. Tapi di akhirat dia digolongkan orang yang syahid fisabilillah. Ada itu kata Rasulullah. Siapa orangnya? May yazkurul mauta fil yaum wal lailah 20 marrah. Orang yang ingat kematian dalam sehari semalam itu sebanyak 20 kali. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Penjelasan tentang keutamaan mengingat kematian bagaimanapun keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min zikri hazimil lazzat." Artinya, perbanyaklah dari mengingat pemutung kelezatan. Perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan. Maksudnya sempitkanlah dengan mengingatnya akan kelezatan-kelezatan, sehingga terputus kecenderunganmu kepadanya, maka kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah bahwa kelezatan-kelezatan yang dirasakan itu apabila kita ingat akan kematian, maka ingat kematian itu akan menghilangkan kelezatan-kelezatan itu. Nah, dengan demikian maka terputuslah kecenderungan kita kepada kelezatan duniawi itu. Lalu kita bisa fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamul bahaim minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam, ma akaltum minha samina." Artinya, seandainya binatang-binatang itu mengetahui dari hal kematian apa yang diketahui oleh anak Adam, niscaya kamu tidak memakan daripadanya dalam keadaan gemuk. Artinya, jika binatang itu macam kita, dibaca akan hadis Nabi tentang kisah-kisah kematian, dibaca akan Al-Quran, binatang itu paham tentang kematian, niscaya binatang itu kadada lagi yang lamak-lamak. Niscaya binatang itu kurus-kurus karena mereka mengetahui tentang kematian seperti apa yang diketahui oleh manusia. Nah, kenapa binatang-binatang itu ada yang gemuk, ada yang lamak? Karena binatang itu kada tahu tentang kematian itu. Binatang itu kada paham tentang kematian, lalunya bisa makan, bisa minum sepuasnya sehingga awaknya lamak.
Nah, jaka macam kita binatang tu dinasihati, dipadahi, niscaya inya akan selalu ingat kematian itu, dan kalau ada lagi binatang nang lamaknya nang bisa dimakan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang dihalau bersama orang-orang yang mati syahid? Pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini mati di rumah, orang ini mati di ranjang, tapi di akhirat kena dikumpulkan dengan orang yang gugur fi sabilillah. Adalah orang macam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ya." Jar Nabi ada. Ada orang yang mati di atas tilam yang empuk, ada mati orang yang dalam kamar, tapi di akhirat dia digolongkan orang yang syahid fisabilillah. Ada itu kata Rasulullah. Siapa orangnya? May yazkurul mauta fil yaum wal lailah 20 marrah. Orang yang ingat kematian dalam sehari semalam itu sebanyak 20 kali. Artinya dalam waktu 24 jam nih, inya ingat lawan mati. Sejam sekali ingat lawan mati. Nah, sejam sekali ingat bahwa inya ini bakal mati. Nah, tiap hari itu 20 kali sehari inya mengingat kematian. Nah, maka orang ini walaupun dia matinya di atas tilam, tapi di akhirat kena akan dikumpulkan bersama sama dengan para syuhada, orang-orang yang syahid fisabilillah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, man qala fi yaumin 25 marrah Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut summa mata ala firashih a'tahullah ajra syahid. Hadis lain beliau bersabda, barang siapa yang membaca ini 25 kali sehari, maka Allah berikan dia mati sebagai mati syahid, walaupun dia matinya di atas tilamnya. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Apalagi misal siang 25, mbak subuh 25, mbak maghrib 25, dibaca itu udah sambil diingat, dibaca dipahami. Allahumma barik li fil maut, ya Allah berkatilah aku pada kematian, wa fima ba'dal maut, dan berkatilah aku pada sesudah kematian. Artinya waktu menjelang sakarat maut minta diberkati sehingga bisa selamat dari godaan-godaan syaitan, dan di dalam kubur pun minta diberkati sehingga bisa menjawab semua pertanyaan munkar dan nakir. Jadi kalau kita dibaca jelas lebih pada 20 kali, karena Nabi mengatakan 25. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Hanya saja sebab keutamaan ini semuanya adalah bahwa mengingat kematian itu menyebabkan kerenggangan dari negeri tipu daya dan menuntut persiapan bagi akhirat. Kenapa sebabnya mengingat mati ini ganal benar pahalanya? Ingat mati itu besar pahalanya sampai diberi macam orang syahid. Karena ingat mati itu menyebabkan kita kada terlalu memikirkan dunia ini dan mempersiapkan sesiap-siapnya bagi bekal akhirat. Nah, itu sebabnya kenapa mengingat mati itu menjadi suatu ibadah.
Kalau kita ingat mati, tapi kada menumbuhkan kerenggangan daripada dunia dan kada menambah persiapan bagi akhirat, itu ngarannya belum disebut ingat mati. Sebab orang yang ingat mati sehingga masuk dalam golongan orang-orang syahid tadi, orang yang ingat mati yang menumbuhkan kerenggangannya daripada dunia ini dan menambah bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Nah, itu hanyar Bapak Idah ingat mati itu. Dan lupa dari kematian mendorong kepada ketekunan pada syahwat, pada nafsu syahwat dunia. Orang kada ingat mati, nah itu membuat inya mati-matian mencari kekayaan duniawi ini, menunaikan nafsu syahwat dunianya. Jadi kenapa lupa mati itu dicela? Kenapa lupa kematian itu dicela? Karena kalau kita selalu lupa dengan kematian, akibatnya karena kita kada bersiap dengan bekal akhirat. Makanya disuruh mengilangi orang garing. Salah satu hikmah kenapa disuruh kita mengilangi orang garing, antara lain ma'yatibar, mengambil contoh. Nah, kaini aku garing kaini juga. Duit banyak makan daging kada kawa. Duit banyak makan kuah ini kada kawa, makan ketupat kada kawa. Ini orang garing nih, makan sesinduk menjelujuk hendak muak, duit saling banyak kan misi. Nah, jadi itu mengilangi orang garing itu artinya berpahala, karena maksud mengilangi orang garing itu kita disuruh mengambil i'tibar. Karena kita garing juga nih, kita garing juga kayaknya. Disuruh kita ziarah kubur, fazuruha, ujar Nabi, ziarahlah kamu ke kubur. Nah, ziarah kubur itu bukan hanya sekadar untuk menghadiahi yang dalam kubur, tapi maksud ziarah kubur itu yang lebih utama adalah ma'yatibar. Makanya aku jadi penghuni ini juga. Rasulullah setiap kali beliau lewat di kubur, beliau pasti mengata, wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan Nabi, karena kami insyaallah mendatangi kamu semua ini. Jadi disuruh ziarah kubur. Ziarah kubur itu berpahala, kubur wali kah kada wali kah, berpahala ziarah kubur asal jadi i'tibar. Asal jadi i'tibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhfatul mu'min al-maut. Artinya hadiah bagi orang mukmin adalah kematian. Jadi kematian itu merupakan hadiah bagi orang yang beriman. Ada dua hal, ujar Nabi, yang kalian itu benci. Padahal dua hal itu sangat baik untuk kalian. Nabi kita mengkhitab kepada umat. Ada dua hal yang kalian sangat benci, padahal itu sangat baik. Pertama, yang kamu sangat benci itu adalah kematian. Padahal kematian itu, ujar Nabi, hadiah Allah kepada kamu. Yang kedua, yang kamu tidak suka adalah kefakiran. Kefakiran. Padahal kefakiran, padahal sedikit harta itu memudahkan kamu nantinya di akhirat. Hayasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini karena dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Orang mukmin itu kayak apa aja berkuasanya. Orang beriman itu kayak apa aja berduitnya, tetap ini kayak dalam penjara. Tetap kayak dalam penjara. Ada makanan yang nyaman, oh kada boleh. Itu makanan terbuat dari nang kada halal, kada kau makan. Ada pakaian yang bagus, oh kada boleh makan, terbuat dari sutra. Ada perhiasan yang bagus, emas segala, oh kada boleh makan laki-laki emas itu. Ada perempuan yang baik-baik, oh kada boleh itu bini orang kada kawa.
Nah, jadi samuaan dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Dengan adanya kematian, maka terbebas dia dari penjara itu. Kan di sana kita bebas, ada lagi hendak pakaian apa, hendak makanan apa, hendak minuman apa, hendak perhiasan apa, di situ bebas. Jadi kematian itu adalah hadiah Allah kepada orang beriman, karena senantiasa di dunia ini dalam kesulitan dari penderitaan dirinya, latihan nafsu syahwatnya dan menolak syaitannya, maka kematian adalah pelepasan baginya dari siksaan ini, dan pelepasan adalah hadiah baginya. Lain orang nang kafir. Nah, orang kafir itu mereka itu sudah surga dunia ini, sudah surga. Walaupun orang kafir ini miskin hidupnya, fakir, tetap surga baginya dunia ini. Kenapa? Karena di akhirat bakal menderita. Begitu rohnya dicabut, kada ada lagi yang dihadapinya selain penderitaan yang kada ada ujungnya. Makanya dunia ini surga bagi orang kafir yang masih bisa sehat, masih bisa tertawa, masih bisa bakawan, masih bisa bergaya bagi orang kafir. Begitu rohnya sudah keluar, sejak itu sampai kada ada ujungnya lagi penderitaan yang dialaminya, penjara. Nah, jadi surga ini, dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir dunia ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu kaffaratun likulli muslim. Mati artinya kematian adalah penghapus dosa bagi setiap orang muslim. Kematian itu kan sakit. Mati itu sakit. Kayak apa sakitnya mati itu? Lebih daripada dicencang dengan 70 kali pukulan pedang. Itu sakitnya kematian. Nah, setiap yang sakit yang diterima oleh orang beriman itu adalah pahala baginya. Itu adalah menghapus dosa baginya. Ada satu aulia Allah, manusia yang paling baik di masanya itu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Orang paling hebat, manusia paling mulia di abad pertama Hijriah, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini satu-satunya manusia yang berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kematianku paling sakit kematian di antara seluruh manusia. Karena sedang merasa diri sendiri banyak dosa, merasa diri sendiri banyak kesalahan, lalu diharapkan sakitnya mati itu menjadi penghapus segala dosa itu. Kita kasusuban aja, ada dosa kita nang gugur. Kita ini tercucuk paku picik batis, sudah ada dosa kita nang hapus. Sakit parut, ada dosa kita nang hilang. Belum lagi pahala yang diberi Allah, apalagi kematian. Nah, jadi kematian itu kafaratun likulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki dengan hadis ini orang muslim itu yang benar dan orang mukmin itu yang benar. Artinya al-kamil fi islamihi wa imani. Maksudnya itu orang yang sempurna Islam dan imannya, yang mana orang-orang muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya, dan terbukti padanya akhlak orang-orang mukmin dan tidak terkuturi dari perbuatan-perbuatan maksiat kecuali dosa-dosa kecil, maka kematian itu dapat mensucikan daripadanya dan menghapuskannya setelah menjauhi dosa-dosa besar dan mendirikan segala keparduan. Ada dosa-dosa kita yang belum sempat tobat daripada dosa-dosa kecil, dengan kematian yang sakit itu maka terhapus seluruh dosa-dosa itu. Di zaman Nabi Musa, orang-orang yang murtad
menyembah anak sapi, padahal dia asalnya pengikut Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa. Begitu Nabi Musa miqat dengan Allah selama beberapa hari, ditinggalkan umat, ternyata umat menyembah anak sapi. Sebagian kecil yang masih tetap menyembah Allah, karena anak sapi ini bisa berpandir, padahalnya Tuhan disembahnya. Setelah Nabi Musa kembali ke tempatnya, lalu apa hukumannya? Siapa-siapa yang ingin kembali menyembah Allah, yang kembali dari murtadnya, hanya ada satu caranya, qatlun nafs, membunuh diri sendiri. Jadi orang-orang di zaman Nabi Musa itu yang murtad-murtad itu kalau hendak berislam, caranya bunuh diri. Kan sakit bunuh diri itu, menjadi sakit. Nah, sehingga sakit-sakitnya bunuh diri itulah yang menghapuskan dosanya menyekutukan Allah tadi. Orang yang melakukan perzinahan padahal sudah punya pasangan atau pernah punya pasangan, melakukan perzinahan, hukum Islam apa? Orang ini mesti dirajam sampai mati. Kan sakit dirajam sampai mati, sakit. Nah, sakitnya itulah yang menghapuskan dosanya melakukan perzinahan. Orang yang minum arak dalam hukum Islam itu dicambuk sampai 100 cambuk atau berapa cambuk. Sakit dicambuk tuh. Nah, sakit itulah yang menghapuskan dosanya minum arak itu. Jadi setiap yang sakit daripada tubuh kita itu menghapuskan dosa. Bila dosanya kada lagi, itu bisa menambah ketinggian martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atta al-Khurasani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu majlis yang dikeraskan tertawa padanya. Maka beliau bersabda, syubu majlisakum bi dzikri muqaddiril lazzat. Artinya, campurlah majlismu dengan mengingat yang mengeruhkan kelezatan. Mereka bertanya, apa itu yang mengeruhkan kelezatan? Beliau bersabda, al-maut, artinya kematian. Artinya dalam setiap majlis nang rami, majlis nang bertatawaan, nah itu hendaknya dicampur, jangan hanya bertatawaan aja. Ingat akan kematian. Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikril maut fa innahu yumahhisu dzunub wa yuzahhidu fid dunya." Artinya, perbanyaklah dari mengingat kematian, karena sesungguhnya mengingat kematian itu dapat menghilangkan dosa-dosa dan menjadikan zuhud pada dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti mufarriqa. Artinya cukuplah kematian sebagai pemisah. Cukuplah kematian itu sebagai pemisah. Maksudnya kematian sebagai pemisah, orang yang pada hari ini berada di tempat yang bagus, orang yang pada hari ini guring di tilam yang empuk, begitu mati besok sudah masuk lubang tanah. Nah, ini kematian itu pemisah, pemisah dari segala-galanya, berpisah dengan anak, dengan istri, kawan semua. Cukuplah kematian itu sebagai pemisah. Malam tadi masih guring di rumah orangnya. Tadi masih guring di rumah, masih ramai bepandiran malam tadi. Sekalinya siang sudah masuk ke dalam kubur. Banyakkah itu manusia? Nah, jadi cukuplah kematian itu sebagai pemisah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti wa'iza.
Artinya cukuplah kematian sebagai penasihat. Cukuplah kematian itu sebagai guru. Cukuplah kematian itu sebagai papadah. Nah, panang kita ambil i'tibar daripada orang mati itu, pertama kita ambil i'tibar adalah orang yang sudah mati itu dimasukkan ke dalam kubur. Nang kita ambil i'tibar nang apa lagi nang dibawa yang ke kubur itu. Padahal disimbanyakan besi harta benda. Begitu inya mati, sebatang tubuh dan beberapa lipat kain putih itu yang dibawanya mati. Nah, selama ininya habis-habisan mencari, mengepung, mengejar, mengumpulkan, tertinggal. Nah, itu artinya dijadikan nasihat, dijadikan papadah. Cukuplah kematian sebagai penasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar masjid, maka tiba-tiba bertemu dengan suatu kaum yang berbicara dengan tertawa. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Udzukurul mauta, ama walladhi nafsi biyadih, law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Artinya, ingatlah kepada kematian. Ketahuilah demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, lalu mereka membaguskan pujian kepadanya. Di hadapan Nabi dikisahkan ada orang ini ahli ibadat, orang ini takwa, orang ini pemurah, macam-macam. Lalu beliau bertanya, bagaimana mengingatnya temanmu kepada kematian? Nang orang nang ikam puji-puji baik, orang nang ikam puji-puji takwa tadi, rancaklah inya mengingat kematian. Mereka menjawab, hampir-hampir kami tidak pernah mendengar ia menyebut kematian. Dah rajin sembahyang orangnya, rajin puasa, tapi kadang-kadang dengarnya pernah mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna sahibakum laisa hunalik." Ujar Nabi apa? Maka sesungguhnya temanmu tidak berada di sana. Artinya kada baik lagi kawan ikam itu. Walaupun pak amal, pak ibadah, tapi ini bilang kada suah mengingat kematian, itu belum baik lagi orang. Bukan seperti yang di sana. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salah satu dari 10. Ada 10 orang yang datang menemui Nabi, aku yang nomor 10, ujar Ibnu Umar. Lalu seorang laki-laki dari golongan Ansar bertanya, siapakah orang yang paling pandai di antara manusia dan yang paling mulia, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, aktsaruhum dzikran lil maut wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyas zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka itu orang yang paling pandai. Kenapa? Karena kematian itu pertama pasti. Kematian itu pertama pasti. Pasti datang. Nah, pasti datang. Mengingat-ingat sesuatu yang pasti datang itu lebih baik dari mengingat sesuatu yang kada pasti datang. Nah, yang kedua lagi, kematian itu pasti datang. Yang kedua, kematian itu kada diketahui kapan datangnya. Kapan datangnya? Sudah pasti datang, cuma kada diketahui apabila datangnya. Nah, kalau orang yang cerdik, orang yang pintar, pasti selalu mempersiapkan diri.
Nah, orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling bersangatan persiapannya bagi kematian itu. Ini orang yang paling pintar sudah. Orang yang banyak besangu sagan mati, orang yang selalu siap. Nah itu. Mendadak misalnya kita diambil orang, kebuat orang, masukan mendadak panggilannya datang motor mendadak, kalau ada kabar-kabar timbul datang berangkat. Nah, nama nang basalabar handap babaju kada, kada kau berbuat ke situ, tapi memang sudah siap, selalu siap. Nah, kapanpun diambil orang, ya sudah siap. Satu. Yang kedua, kenapa dikatakan Nabi orang yang banyak persiapan itu, orang yang banyak persiapannya itu dikatakan Nabi sebagai orang yang pandai. Nah, masuk akal itu, masuk akal. Kita misalnya pacang rencana berdiam di sana 10 tahun umpamanya. Tentu kita memperbanyak persiapan daripada sekadar tempat singgah. Singgah di sini dipadahkan Nabi kita setahun umpamanya. Singgah di sana nah seumuran mungkin. Tentu bakal nang kita bawa ini yang terbanyak sagan mana, sagan nang sehari 2 hari ini kah, atau sagan nang setahun itu kah? Nah, kalau orang pintar tentunya menyiapkan bakal yang paling banyak untuk di mana lawas berdiam itu, yaitu di akhirat tadi. Nah, itu dikatakan Nabi orang yang pandai. Mereka adalah orang yang pandai. Mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam banyak kitab, dikumpul oleh para ulama, segala sesuatunya perlu persiapan. Segala sesuatunya kalau kan disiapkan pasti kita akan sengsara. Waktu sakaratul maut Nabi sudah ada madahkan ini persiapannya. Nah, waktu menjawab menghadapi munkar nakir ini yang disiapkannya. Untuk menunggu hari kiamat beberapa tahun dalam kubur kita, ini persiapannya, ini bekalnya. Untuk di padang mahsyar kain supaya jangan haus, jangan lapar, jangan betilanjang, ini persiapannya. Untuk dihisap supaya mudah macam apa, untuk ditimbang macam apa supaya amal kebaikan menang, ini persiapannya. Untuk lewat titian supaya kada gugur ke jahanam, ini persiapannya. Jadi semuaan sudah disampaikan oleh Nabi, persiapan untuk hari akhirat itu. Nah, orang yang pandai, orang yang mempersiapkan segala-galanya untuk hal yang demikian tadi.